Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wanifidin rahimakumullah, ibu bapak-bapak yang semoga semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, yang pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa pagi ini Allah masih mengaruniai kita umur, kesehatan, kesempatan sehingga bisa hadir di majelis ilmu ataupun di kuliah subuh di Balai Muhammadiyah. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena keterutusan beliau, maka kita mengenal mana yang hak, mana yang batal. Tanpa ada tuntunan dari Allah SWT lewat Rasulnya, manusia ini masih cenderung pada hal-hal yang ya kalau dulu yang hanya berdasarkan dongeng-dongeng orang-orang yang dahulu atau kata di dalam Al-Quran min asatiril awwalin. Sedangkan kita alhamdulillah mengenal dinul haq, al-haq yang sesungguhnya dari di dalam Al-Quranul Karim atau firman Allah Subhanahu wa taala, dan dilanjutkan atau dilengkapi sebagai basis yang kedua adalah sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah ibu, bapak-bapak rahimakumullah, ini sudah bulan Safar, ya, tanggal ke pinter Bu, orang hitung dilalah lewat separuh. Kalau kita lewati alun-alun lor, mungkin sudah dipasang beberapa aksesoris ataupun kios dan sebagainya. Ini menandakan ada ritual di kalangan keraton, ya, bukan kalangan keraton, untuk niatnya kalau dulu adalah menyambut ulang tahun dari kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang oleh masyarakat Jawa diyakini pada tanggal 12 Rabiul Awal atau rolas Maulud. Sampai terkenal kalau ada pengajian atau kegiatan yang diselenggarakan pada bulan itu, orang-orang Jawa menyebutnya sebagai kata muludan. Ya, ada pengajian apa atau pengajian muludan. Mulut dari kata maulud, ya, dari kata maulud. Nah, dari salam Muhammad, Nabi Muhammad sendiri selama hidup beliau tidak pernah mengadakan peringatan ulang tahun. Ya, meskipun beliau menyatakan bahwa beliau ini lahir tanggal 12 Rabiul Awal, dan juga kemudian beliau diwafatkan pada 12 Rabiul Awal, sehingga usia beliau ini kalau dihitung secara tahun Hijriah itu genap 63 tahun. Usia 63 tahun. Dan kata beliau, umat beliau ini usianya tidak jauh, tidak begitu jauh dibanding usia nabinya. Jadi yang usianya di atas 63 tahun Hijriah, ini namanya sudah mendapat bonus. Baiklah, pada
inti ibadah di dalam sholat, bahwa dalam sholat itu intinya adalah sujud. Nah, kalau yang harus dibaca Al-Fatihah, tapi melihat istilah yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka juga kemudian juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa inama yakronal abdu min rabbih, sungguhnya posisi yang paling dekat seorang dari Tuhannya adalah ketika bahwa sajid, ketika hamba itu melakukan sujud. Sujud itu apa? Sujud itu gerakan di dalam sholat ataupun juga di luar sholat yang intinya adalah meletakkan seluruh tubuh ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga Nabi menyebutkan tadi mulai dari disebut bukan tengkurap. Sujud itu kata Rasulullah adalah posisi manusia paling dekat dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika beliau mengatakan itu tadi posisi paling dekat seorang hamba kepada Tuhannya yaitu pada waktu sujud. Yang sering pada jadi kontroversi adalah Nabi pada waktu itu memerintahkan fa'at siru doa, maka banyaklah kamu berdoa kepada Allah. Di dalam tadi kami sampaikan bahwa seluruh gerakan di dalam sholat ini ternyata Rasulullah mengistimewakan sujud. Ya, kenapa? Karena pada waktu sujud ini betul-betul seorang hamba melempatkan diri betul-betul menjadi hamba Allah. Ya, kata Nabi anggota sujud itu kan ada anggota sujud itu ada berapa? 7. Kalau dihitung satu 7. Yang pertama adalah wajah. Wajah itu diwakili oleh dahi atau kening, kemudian hidung. Nah, jadi ini sudah mewakili wajah karena yang lain tidak bisa dilakukan di tempat sujud. Kemudian yang kedua dan ketiga adalah telapak tangan, betul-betul telapak tangan. Ya. Jadi banyak istilah di dalam hadis Rasulullah, telapak tangan kedua-duanya. Jadi ketika meletakkan tangan sujud, ya, diharapkan jari-jari itu menghadap ke kiblat, kemudian telapak tangannya itu melekat di tempat sujud, sedangkan sikunya tidak diletakkan di tempat sujud. Maka yang kemudian berikutnya keempat dan kelima adalah 2 lutut. Ya, 2 lutut. Yang biasanya agak susah yang terakhir yaitu jari-jari kita. Jari-jari kita kaki itu juga merupakan anggota sujud. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau ketika sujud itu jari-jari itu tidak hanya nempel gitu, tapi ditekuk. Nek cara Jawa jenenge apa? Mancat. Nah, mancat itu jarinya ditekuk. Tidak ujung jarinya nempel nenggon karpet atau tikar, tapi diupayakan jari-jari itu mancat
syukur kalau bisa lima-limanya, kalau tidak bisa ya yang bisa ditekuk yang mana. Ini budget sepuh baru mau mulus bersana, kok ini agak susah karena jari-jarinya sudah terlanjur kaku. Nah, melengkaplah 7 ini sebagai merupakan anggota sujud. Nah, karena posisi yang demikian yang disebutkan oleh Rasulullah, sehingga tempat sholat yang biasa kita gunakan ya, atau bangunan yang kita khususkan untuk melakukan sholat itu oleh Rasulullah dikatakan sebagai tempat sujud atau masjid. Masjid itu dalam bahasa Jawanya apa? Papan sing dienggo sujud. Tapi kalau sudah jadi istilah masjid begitu, tidak sekedar tempat untuk sujud, tapi masjid adalah sebuah bangunan yang diantara inti pokok kegiatannya untuk melaksanakan sholat berjamaah. Sholat berjamaah yang dihitung dapat 27 itu adalah datang ke masjid sebagaimana dikumandangkan azan ketika ada bangunan masjid, azan itu dikumandangkan dari masjid. Ya, jadi dari kegiatan sholat mulai dari berdiri, ruko, ya, kemudian duduk. Nah, yang digunakan sebagai nama tempatnya bukan dari kata sholat. Sholat itu melaksanakan sholat. Kalau ada istilah di dalam bahasa Arab atau di dalam kitab-kitab yang sebagian juga kitab bahasa Indonesia menyebut musola. Musola inilah yang artinya secara harfiah tempat untuk sholat. Nah, tapi di dalam kenyataannya musola ini lebih kecil dibanding masjid. Ya toh. Ya, Mbak Neneng Jawa iki sing rada saya ora iso ngasal usulke. Nek ning Jawa tempat untuk sholat yang kecil itu dinamakan langgar. Ya, langgar. Langgar itu bahasa Jawa atau bahasa apa, tapi yang tentu bukan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia langgar ini adalah siji nerak aturan, nah, orang yang melanggar. Ada di tempat lalu lintas, itu ada tanda-tanda orang yang tidak memperhatikan tanda itu, atau sudah jelas ada tanda lampunya menyala merah, kok tetap nekat, ini dinamakan pelanggaran lalu lintas. Ya, pelanggaran itu. Jadi mungkin bukan langgar dari bahasa Indonesia, mungkin dulu asalnya dari mengambil kata sanggar dari bahasa Jawa kuno. Sanggar itu adalah tempat lengkapnya apa? Sanggar pamujan. Nah, orang-orang Jawa dulu ya, masih pengaruh oleh keyakinan agama Hindunya dulu, yang rumahnya besar, kadang-kadang ada tempat yang khusus untuk melakukan meditasi, ya, posmedi, apa-apa. Ya, tempat itu dinamakan sanggar. Karena di situ tempat untuk memuja, maka dikatakan sanggar pamujan. Tapi kalau di dalam Islam, ya asli yang tertulis oleh Rasulullah SAW, ya bukan langgar hanya istilah Jawa, yang disebut adalah musola. Tapi musola sendiri mempunyai dua arti di dalam pengertian sekarang. Satu, musola yang berwujud bangunan kecil. Di zaman Rasulullah mungkin tempat di dalam
di dalam rumah yang dikhususkan untuk melaksanakan sholat. Nah, kalau rumahnya besar-besar dulu ada tempat khusus di dalam rumah ini kalau melaksanakan sholat di situ. Orang sak gondone. Ini merujuk kepada hadis Rasulullah ketika diminta oleh sahabatnya. Jadi ada sahabat Nabi yang rumahnya agak jauh dari masjid. Kalau mau ke masjid, kalau musim hujan tidak bisa. Nah, kemudian kenapa? Karena harus nyabrang sungai yang ketika hujan airnya mengalir. Orang-orang Arab mengatakan yang demikian itu wadi. Nah, orang itu kemudian ngaturi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kebetulan datang bersama Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kenapa? Melalui permintaan kalau saya tidak bisa ke masjid itu saya akan menggunakan sebagian dari tempat saya di rumah ini untuk melaksanakan sholat jamaah. Gitu. Maka datanglah satu hari Rasulullah ke tempat orang itu. Setelah masuk ke rumah beliau bersama Abu Bakar, kemudian menanyakan pada yang punya rumah yang minta Nabi datang itu, nanti nggonmu sing pengen dinggo musola, saya gunakan untuk salat. Maka sholatlah Nabi sholat duha diceritakan pada hadis itu bersama dengan Abu Bakar dan orang yang punya rumah. Maka itulah di dalam riwayat itu sholat duha bisa dilakukan juga secara berjamaah, namun biasanya jarang-jarang. Ya. Nah, kembali maka kemudian yang akan kami sampaikan, sujud itu sendiri seolah-olah dari seluruh sholat itu menjadi inti dari gerakan, karena ketika sujud itulah manusia dalam posisi paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga kalau ada orang yang tidak menyempurnakan sujudnya dan rukuknya, karena di dalam istilah Rasulullah kadang-kadang sholat itu juga diberi sholat, rukuk itu juga diberi nama sholat. Ya. Bagaimana yang beliau sampaikan, man adraka rak'atan ma'al imam, siapa yang menjumpai bukan rakaat di situ, rukuk bersama imam, maka orang itu sudah menjumpai sholat. Artinya ini yang diambil dipaham di Muhammadiyah, orang yang datang kemudian masih sempat rukuk bersama-sama imam dengan sempurna, itu sudah mendapatkan satu rakaat. Jadi Fatihah tripun ya, kalau kita tanyakan dan Nabi mengatakan begitu, ya Fatihahnya sudah tercakup pada kegiatan yang dilakukan oleh imam dan jamaahnya pada waktu itu. Sehingga untuk sholat itu asalnya adalah orang yang kalau ada sholat panggilan azan delalah neng jalan wis komat itu terus lari, itu Rasulullah SAW ternyata menegur. Jadi senajan wis komat jangan lari, tetap berjalanlah dengan kata Rasulullah dengan sakinah wal waqar, dengan seperti sedia kala. Ya, nanti apa yang dijumpai pada gerakan imam ikutilah, sehingga ketika imam dalam posisi sujud, makmum yang datang ini langsung ikut sujud takbiratul ihram, kemudian ikut sujud. Ning aja mbok hitung sak rakaat. Nah, kemudian dua hal ini yang sering disebut di dalam istilah yang dimaksudkan sholat. Orang yang mendapatkan rukuknya imam berarti mendapatkan satu rakaatan, mendapatkan rakaat yang mendapatkan
dua hal ini adalah satu ibadah yang betul-betul ibadah yang dinamakan ibadah makhluk. Jadi sehingga kita tidak diperkenankan melakukan sujud sembarangan. Ya. Kenapa? Kalau kita melakukan sujud sembarangan itu yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah, ini betul-betul dihitung melakukan satu peribadatan yang baru, atau di dalam bahasa yang agak halus tidak disyariatkan ghairu masyru'. Nah, kalau bahasa yang digunakan Nabi bukan ghairu masyru' tapi dengan kata-kata bid'ah. Ya, karena apa? Melaksanakan ibadah tanpa ada tuntunan dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah mari kita hitung. Ya, sujud yang disyariatkan itu ada berapa? Yang pertama adalah tentu sujud dalam sholat. Ya, sujud dalam sholat. Ini tadi yang kami sebutkan menjadi inti dari pelaksanaan sholat. Yang kalau orang tidak melakukan sujud dengan benar, kata Rasulullah SAW, itu bisa dinilai sebagai bahasa Nabi memang agak kasar, pencuri. Bahkan bukan sekedar pencuri, tapi pencuri yang hebat, asyadus sarik. Ya, satu saat Nabi kan menanyakan itu, sapa sing wis ngerti maling sing, ya bahasanya maling itu, maling sing paling hebat itu maling apa? Sahabat-sahabat ternyata jawabnya ya maling barang yang berharga. Nah, iso mlebu omah, sak isi omah dikuras kabeh. Paling tidak perhiasan-perhiasan yang menjadi simpanan habis. Wah, ini kemalingan geden-geden dengan. Tapi ternyata Rasulullah tidak membenarkan. Nek cara Jawa ada cangkriman, ada nek bedhek cangkriman jenenge napa, Bu? Nah, batang, pun lali nggih. Cangkrimanku batangan. Ya. Cangkriman itu pertanyaan yang ada mempunyai maksud. Misalnya bapak bojong cangkemmu marep mendhuwur. Siapa betul berlaku bapak bojong? Sabamu neng sendang. Pencokamu lambung kering. Ini cangkriman ini. Sebuah bedheken apa? Bedhek itu bahasa yang lebih halus batang. Batang cangkrimanku ki apa? Apa, Bu? Bapak bojong cangkemmu marep mendhuwur niku lho. Hah? Jun, ya kini ra wong biaya sepuh wis ngerti soal saking barang wis ra eneng. Ya. Sekato nek gedhe tenan jenenge klenthing. Nah, klenthing. Kenapa? Karena klenthing ini mulutnya kan untuk menampung dimasuki air menghadap ke atas. Sabamu yang sendang dhisik urung akeh sumur, langsune tidak disumur ning sendang. Pensokane lambung kering, mergo di jenenge napa tuh? Nek kok ning ngiringan jenenge di indit. Nah, wong Jawa ki wis ngek istilah iki rinci banget. Nek ning ngri jenenge gendong. Nek ning kene jenenge mundak. Nek ning ngiringan jenenge ngindit. Ya. Nek yang ngarep jenenge mondong. Nek si atas ini sunggi. Sak sejenggon siji jeneng ini yang ada bahasa Jawa nih. Bahasa Indonesia ndak kok barang kok nindur iki apa namanya? Nah.
Nyunggi itu bahasa Jawa. Bahasa Indonesianya tidak ada. Ya, membawa dengan kepala gitu saja. Nek kok ini mikul, tapi nek wong Jawa mikul ki nek ning alate. Ya ada kayunya, ning pikulane jenenge mikul. Nek ora ning pikulane jenenge munda. Tapi kembali tentang pencuri itu bukan yang bisa membawa segalanya itu. Ya. Tapi yang ternyata besar pencuri adalah mereka yang mencuri sholat. Ya, mencuri sholat. Sahabat-sahabat bertanya, siapa nabi orang yang mencuri sholat? Kata Rasulullah, orang yang tidak menyempurnakan sujud dan rukuknya. La yatimu ruku'aha wala sujudaha. Yang namanya sempurna rukuk dan sujud itu apa? Kata Nabi, sebagai kebalikannya karena Nabi mengkiaskan orang yang mencuri sholat itu yang rukuk mung, nah cara Jawa ki mung mentul, jadi ngarepan ki kaya ning karete sing marake bendal, duh bali munggah neh. Kemudian sujudnya Nabi mengibaratkan seperti ayam yang mematuk. Ini cara Jawa nutul, ya, bukan nutul karo nutul beda. Nutul karo niki sing rekoso kan sing ra iso muni tok. Apa sing ra iso muni tok kabeh kalau kayak orang Bali asli yang dari kecil sampai besar di Bali menggunakan bahasa Bali itu mengatakan tok ndak bisa, ta mati ra iso. Mulane do guyon wong Bali ki ra iso mati. Bape isane mati. Mati. Ya. Tapi ini nutul. Nah, inilah pencuri sholat. Kenapa? Karena sujud ini betul-betul simbol penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sujud di dalam sholat, ya, setiap rakaat sujud itu dilakukan dua kali. Rakaat sholat apa saja kecuali sholat jenazah. Sholat jenazah tanpa rukuk, tanpa sujud. Kemudian yang kedua sujud dikarenakan kelupaan di dalam sholat, kelupaan rukun. Bukan kelupaan syarat. Atau kelupaan melakukan ya rukun. Misalnya orang yang atau kelupaan yang kedua jumlah rakaat. Nah, ini dinamakan sujud sahwi. Jadi kalau yang pertama tadi memang sujud di dalam sholat, yang kedua sujud sahwi. Sujud sahwi ini dilakukan kalau kita tidak seperti sholat kan tidak bisa bertanya pada orang lain. Iki mau wis telu apa lagi loro. Nah, wis telu apa lagi loro. Kata Rasulullah kalau mamang begitu itu, ragu-ragu itu, ya mantepe sing cilik sing loro. Ya, kalau tidak dimantapkan yang tiga, ya iki mau loro apa telu. Nek salat jamaah itu kan nek sing ngelingke makmume. Ya, dengan mengucapkan apa? Subhanallah. Kalau ibu-ibu dengan bertepuk. Ya, bertepuk. Mulai yang sholat niku ampun plak-plak gitu. Ya. Ampun plak-plak karena ngelamun mencok ning nggon driji di keplak nanti muni makplak. Nah, imamnya kaget iku nek sing keplok tenan apa keplok apa. Tapi imam karena ada makmumnya laki-laki tidak subhanallah, ya biasanya cuma menjadi keraguan saja. Ya, jadi kalau ragu-ragu jumlah sholat, jumlah rakaat itu diakhiri dengan mengambil rakaat yang kecil, ini sujud tilawah.
juga sujud sahwi. Sujud sahwi ini ada yang dilakukan di luar sholat setelah salam, ada yang dilakukan sebelum salam. Nah, Nabi dulu pernah sholat zuhur kok mengerong rekaat. Tapi jamaah itu rawani ngelokke itu asal mulane sujud sahwi. Wong ning ngelokke piye wong sholat dan tidak tahu. Kemudian setelah selesai, sahabat menyatakan Nabi bahkan kalau diriwayatkan itu sudah berdiri. Nabi niki mau napa dikosor? Soalnya kok mengerong rekaat salat zuhur. Oh ora. Ganep patang rakaat. Jadi Nabi merasa 4 rakaat. Mboten Nabi salat jenengan niki mau nembe kalih rakaat. Nah, Nabi kemudian bertanya kepada jamaah yang lain, betul bahwa baru 2 rakaat dan baru tahiyat awal beliau sudah salam. Maka kemudian beliau tidak bali, ora bali bamban sangka rakaat awal ning nutuke. Kekurangannya ditutuke. Nah, ini jadi ini satu keadaan yang darurat ya. Terus selesai salam, beliau sujud ya, 2 kali dan diakhiri dengan salam lagi. Jadi salamnya 2 kali. Ini sujud karena sudah selesai dari sholat menambahkan rakaat sujud sahwi. Yang kedua ini yang makmum biasanya belum tahu. Dan kalau kita tidak melaksanakan tasyahud awal, kurang tasyahud awal. Ngertine ya kalau jamaah nek salat ijen kok ora kelingan. Sing kelingane ya mau 2 rakaat apa 3 rakaat. Lah dibedhek 3 ya wis kanggo tahu. Nah, maka itu Nabi memintakan meskipun 2 apa 3 harus dikembalikan pada asalnya 2. Nah, di dalam ketentuannya kalau imam itu sudah berdiri oleh Rasulullah Muhammad SAW dari tasyahud awal itu wis ngadeg wis Allahu Akbar berdiri kok disubhanallah oleh makmum, imamnya kembali duduk enggak? Kalau tuntunan Nabi tidak, malah sebagaimana yang disampaikan di sahabat itu, Nabi dulu ketika tidak tasyahud awal dan ada mengucapkan subhanallah, Nabi memberi isyarat supaya berdiri. Adek, jadi imam ini wis tidak tasyahud awal sudah berdiri tidak kembali duduk. Nah makmumnya ya melu itu diberi apa-apa. Nah ini sujud sahwi beliau dilakukan sebelum salam, rampung tasyahud, kemudian beliau sujud 2 kali, baru kemudian salam. Nah, kemudian yang ketiga sujud tilawah. Sujud tilawah. Sujud tilawah itu artinya apa, Bro? Tilawatil Quran, musabaqah tilawatil Quran, tilawah bacaan Al-Quran. Bacaan, arti tilawah sendiri bacaan. Maka ada perlombaan itu dalam bahasa Arabnya musabaqah atau MTQ ya, musabaqah tilawah Al-Quran ya, musabaqah tilawah Al-Quran, singkatannya bukan MTA, MT ya, cara ditulis Arab itu mim kemudian ta dan qaf, musabaqah tilawah
Al-Quran Q-nya yang dipakai MTQ. Itu lomba apa? Lomba api-apian maca Quran beserta lagunya. Nah, maka di dalam Al-Quran ternyata ada ayat-ayat yang kalau Nabi dulu membaca ayat itu, kemudian beliau sujud. Beliau sujud. Sujud berapa kali? Sujud tilawahnya. Ya? Sujud 1 kali. Jadi Allahu Akbar. Maka itu ketika di Mekah, di Madinah, di Madinah itu sering imamnya membaca ayat sajadah yang makmumnya banyak yang tidak tahu, termasuk saya tidak tahu. Monggo imamnya ora ketok kene mau manut ngarepe. Jadi Allahu Akbar, rukuk. Ternyata imamnya itu sujud. Nah, dikiranya sudah selesai bacaan. Bareng rampung kok Allahu Akbar lagi lho, kok ora sami Allah. Nah, pripun niku nggih pun wong makmum ora ngerti. Kan kita tidak hafal. Maka baiknya kalau panjenengan mau sujud tilawah itu sebelum sholat jamaah imamnya ini sebelum sholat memberitahu nanti kami akan membaca ayat sajadah. Di nek aku Allahu Akbar rukuk harus sujud aja do kaget. Terus di subhanallah ini. Ya. Allahu Akbar subhanallah. Loh. Ini tadi makmumnya karo imam ora setel. Kalau habis membaca ayat Quran terus imam sujud, inilah namanya sujud tilawah. Makmum ya melu sujud. Nanti Allahu Akbar lagi melanjutkan bacaan yang belum selesai. Ini sujud tilawah. Yang keempat sujud syukur. Nah, sujud syukur. Sujud syukur ini kebanyakan hanya dilakukan sekali. Apa yang menjadi jalaran sujud syukur? Kalau seseorang itu merasa mendapatkan karunia yang besar, secara mendadak. Ini dulu dilakukan Nabi, ada beberapa riwayat. Salah satu di antara riwayatnya ketika beliau pas ada di kebun kurma beliau. Nah, ini yang kebun kurma beliau di sebelah. Kalau sekarang ya sudah masuk kota Madinah, ya, kira-kira 1 kilometer ke arah utara dari Masjid Nabawi. Ya. Nabi diantarkan sahabat, tahu-tahu Nabi sujud, kaget. Nabi kok sujud suwene ra jamak. Ya. Setelah selesai Nabi kemudian memberitahu, kaget ya kok sujud. Ya. Saya tidak ada apa-apa, tapi karena ini tadi saya diberitahu oleh Jibril. Ya, diberitahu oleh Jibril bukan menurunkan wahyu, tapi satu di antaranya adalah besok di hari kiamat Nabi ini menjadi semacam pintu syafaat. Syafaat itu tetap milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada beberapa anugerah yang disyukuri dengan sujud. Atau yang kedua, selain mendapatkan limpahan itu juga karena terhindar dari mara bahaya. Terhindar dari mara bahaya Allah. Misalnya apa ya? Contoh sini. Ya biasanya nih, bangsa lulus ujian masuk pegawai negeri, betul-betul ujian sungguh-sungguh, artinya tidak nganggo kata BLC, ya. Kata BLC ini orang matuk disujud syukuri wong dhewe bayar kok. Los-losan tanpa apa-apa, lho kok ditompo. Ketika pengumuman itu langsung kemudian ambil tempat sujud. Ini ada dibenarkan sujud
syukur. Sujud syukur. Tapi kalau sujud syukur direncanakan, ini ulama tidak setuju. Pernah belum sujud syukur direncanakan? Pernah mendengar belum, Bu? Oh, pernah dulu zaman Pak Harto itu pernah itu. Saya lupa yang usul Pak Menteri ini Popo. Pas tanggal 17 Agustus itu diminta masyarakat melakukan sujud syukur ketika pada detik-detik proklamasi. Ya, jadi detik-detik proklamasi jam berapa itu, Bu? Saya kelingan betul. Nek neng desa kabeh do nabuh kentongan. Kalau di kota dulu, kalau di Solo ini dibunyikan nalika sirine Sriwedari dibunyikan sirine. Nah, sing ora sesuk sirine nutuk kentongan sepanjang atau selama pembacaan ya, selama pembacaan teks proklamasi. Alhamdulillah pada waktu itu sudah ada majelis ulama. Saya lupa Pak ketuanya masih Prof Hamka, Pak Hasan Basri, Ki Hasan Basri ketua yang kedua. Ya. Tapi majelis ulama tidak menyetujui. Kenapa? Sujud syukur itu tidak bisa direncanakan. Kaya wong kaget kok sujud syukur iki. Loh, lulus. Kene wis doktik. Sing ujian wong 1000 sing diji kok wong 10 katut. Wah. Bergembira betul. Nah, ini sunnah sujud syukur. Ya, sunnah sujud syukur. Jadi karena tidak diketahui bacaannya apa, biasa orang-orang ya, bacaan itu kan sunnah. Sujud itu yang wajib apa nyata? Ya meletakkan 7 anggota badan ke tanah itu dengan kaifiat tertentu, artinya dengan kaifiat tertentu itu ya 7 itu dengan persyaratan siji, ini siku ini tidak nemplek ke bawah. Ya, lambungnya tidak melekat pada pupu. Nek lambungnya melekat pada pupu ini namanya bukan sujud, soalnya pupunya melekat pada kentol. Nah, kentol itu bahasa Indonesianya apa? Betis. Betis ya, tidak melekat pada betis. Kalau melekat pada betis, wis dadane wetenge melekat pada pupu, iki jenenge ora sujud ning ndekem. Ya. Iki sujud apa ndekem? Mula ya bablas turu wong kon sujud kok ndekem. Ya. Sujud itu begitu. Ada direnggangkan. Kemudian jari-jari tangan ini menghadap ke kiblat, tidak muluk begini, tidak ndekem, ya, tidak ndekem. Nah, ini selain 4 sujud itu kita tidak melihat ada contoh dari Nabi. Jadi yang ada contoh dari Nabi sujud ya sujud dalam sholat. 2 sujud sahwi, 3 sujud tilawah. Ya, ada berapa ayat itu Quran biasa mburi yang daftari. Ayat-ayat apa namanya, Bu? Nama Pak? Ayat sajdah. Ya, ayat sajdah ditulis di kecil, ditulis di sisi Quran. Kira-kira nang ora Bu. Yang paling akhir, saya carinya yang paling akhir ayat sajdah itu ada di mana, Bu? Ada surat Al-Alaq. Nah. Oh, nang kene digambar apa namanya? Ayat sajdah kalala tuti'hu wasjud waqtarib. Ini kan ayat sajdah dari beberapa ayat sajdah yang terakhir. Ini diberi tanda tidak ada tulisannya sajdah, ini dikai gambar apa? Masjid. Ya, gambar masjid. Nah,
Jadi kalau membaca surat Al-Alaq itu bagusnya imam juga memberitahu, karena kan letaknya pada ayat yang terakhir. Jadi wasjud waqtarib, imam sak durunge sudah memberitahu. Sebab kalau tidak makmum mesti kecelek wis rampung. Rukuk, ternyata imamnya tidak rukuk, sujud. Ya. Sampai sujud Allahu Akbar lagi, makmumnya bingung loh, kok Allahu Akbar, ora sami Allah. Allahu Akbar lagi, rukuk lagi. Ya. Iso dadi gayeng tenan pokoknya nalika salat, karena makmum banyak yang tidak dekat dengan imam, yang masjid besar kan tidak melihat. Dan kalau tidak melihat, artinya kanan kirinya itu juga tidak melihat kepada yang ada di depan. Nah, kalau yang masjidnya besar itu bisa melakukan kisruh terus. Nek rampung lagi malah langsung ngerti apa itu mau mangsaku nek ya rukuk ngobak iki sujud mlaka Allah Akbar bola-bali. Nah, terus sampean pripun? Kula terus meneng mawon bablas rukuk terus nganti sak rampunge imam le rukuk yang betulan. Ya. Kemudian yang ketiga sujud, dan yang keempat sujud syukur itu tadi. Selain itu kami harapkan kita tidak melakukan sujud. Waktunya sudah jam 7:11. Biasanya sampai jam berapa, Bu? 7. Oh lah terus Renan tanya jawab ini ya. Nah, mudah-mudahan jenengan tidak melakukan sujud di luar tuntunan Rasulullah. Pada Bu, kadang-kadang ada. Jadi rampung salat, rampung donga, arep lunga konggon sujud. Nah, lha iki sujud apa? Judeg ya. Sujud apa? Syukur wis rampung le salat. Nah, syukur wis rampung wis salat itu kalau Nabi tidak memberi contoh sujud, kita jangan memberi contoh sujud. Ya, tidak melakukan sujud. Kemudian yang terakhir, karena sujud syukur itu dilakukan Nabi di kebunnya, di kebun kurma, maka untuk sujud syukur dan sujud tilawah ini tidak disyaratkan bersih dari hadas, ya. Tapi tetap disyaratkan menutup aurat, ya. Ngomong bal-balan ini, ada juga yang tidak mensyaratkan menutup aurat karena posisi yang kebetulan darurat sekali. Demikian yang bisa kami sampaikan. Iki Pak Anu nanti yang nutup pengajian. Nah, tempatnya jadi dekat ngaji itu yang memungkinkan untuk sujud. Kayak pemain sepak bola yang muslim itu loh, boleh iso ngegolke iku rumangsa kanugrahan sing gedhe tenan. Nah, terus soalnya eneng bonuse Bu. Sing ngegolke nanti persenane tambah. Nah, sampun Ibu, wonten ingkang mundhut pirsa? Ya, itu Nabi tidak memberikan. Kalau sujud tilawah ini pada disamakan dengan sujud biasa dalam Al-Quran. Nah, kemudian kalau sujud sahwi disamakan bacanya di dalam Al-Quran. Yang tidak diketemukan dan tidak disamakan itu ya sujud tilawah, atau mengucapkan syukur atau membaca bacaan sujud diperbolehkan. Sebab hakikatnya yang dinamakan sujud itu bukan bacaannya itu, namun gerakannya. Nah, dimuni subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli ning ora sujud iki ya diarani ora sujud. Ning yen sujud kita meletakkan 7 anggota badan, meskipun tidak membaca bacaan, ini tetap sujudnya sah.
Kula mboten sah bingung sujud kok suwe banget sing diwaca apa. Wong ora maca apa-apa ya wis sah gitu. Ning dadi bingung Pak kula nu sujud suwene mboten jamak Pak. Kula nu nganti 10 bulan baleni. Ya nggih pun mboten napa-napa. Wong niku jenengan mboten maca napa-napa pun sah. Karena yang dinamakan sujud itu gerakannya itu bukan bacaannya. Dan mudah-mudahan menjadi pemahaman kita dan yang paling krusial itu tadi Bu, imamnya ngadeg tasawuf awal ternyata ketika subhanallah ora bali lungguh. Nah, dan yang kedua ini sering kita jumpai ini kemarin juga masih ada takbir yawaid di takbir tambahan nenggon Idul Fitri Idul Adha itu bukan termasuk rukun. Nek imame lali ditoke mawon. Ora subhanallah. Imamnya Allahu Akbar subhanallah. Imamnya Allahu Akbar alhamdulillah Allahu Akbar terus ora maca takbir terus langsung alhamdulillahirabbil alamin sampai Fatihah makmume geger kabeh. Subhanallah. Imame mumet iki lha iki maca Fatihah kok di subhanallah iki piye. Nah, karena merasa kalau tidak sama dengan kebiasaan ini dianggap keliru. Padahal takbir ya wa'id ini sunnah. Jadi kalau tidak dibaca tetap sholat Idul Fitrinya sah. Ngaten. Kirangipun nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.